10 kasus penipuan klaim asuransi terbesar sepanjang sejarah. Kejahatan kerap kali terjadi di berbagai lini, tak terkecuali pada industri perasuransian. Seperti yang diketahui, industri asuransi seringkali menemukan berbagai masalah kecurangan, baik dari hal yang konyol, aneh, maupun kasus yang paling tragis. Media asuransi melihat kembali beberapa kasus penipuan asuransi terburuk yang pernah ada di dunia dan bagaimana hal ini terungkap. Berikut adalah 10 kasus asuransi terbesar sepanjang sejarah yang dilansir dari berbagai sumber, yakni 10. Nicholas di Puma. Sebuah peristiwa kecelakaan memasak menimpa seorang sipil bernama Nicholas di Puma. Dia mengklaim kecelakaan tersebut menyebabkan rumah dan mobilnya terbakar. Pihak berwenang tidak yakin dengan penjelasannya, dengan hakim ketua yang menggambarkan kejadian tersebut seperti plot film Three Stooges. Nicholas di Puma pun mengaku bersalah atas percobaan penipuan asuransi tingkat 2 dan 3. Dia diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $37.997 dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 tahun. 9. Gerald Hardin. Dari komedi ke horor. Pada Mei 2008, Pengadilan Distrik Carolina Selatan menyidangkan kasus terhadap Gerald Hardin bersama dengan seorang lainnya yang memotong tangan teman mereka untuk mendapatkan uang tunai dari klaim pemotongan tangan senilai $671.000. Menurut catatan FBI, keduanya menggunakan gergaji besi untuk memotong tangan kaki mereka. Michael Weaver yang mengalami gangguan mental dilaporkan memandang Hardin sebagai figur seorang ayah dan setuju untuk memotong tangannya agar Hardin, yang dikenal sebagai pengguna narkoba, dapat mengklaim kompensasi atas kecelakaan tersebut dengan 6 polis yang berbeda. Hardin dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kejahatan tersebut. 8. John dan Anne Darwin. Salah satu kasus penipuan asuransi jiwa yang paling terkenal adalah kasus pasangan Inggris John dan Anne Darwin, yang ketenarannya telah mengilhami beberapa film dokumenter. Tenggelam dalam utang, pasangan ini menyadari kewajiban mereka akan terhapus jika John memalsukan kematiannya sendiri. Anne membantu suaminya melakukan hal tersebut pada 2002, ketika John dilaporkan menghilang dalam sebuah kecelakaan kano. Anne mencairkan klaim asuransi jiwa senilai €680.000 dan membayar utang mereka. Pasangan ini kemudian memulai hidup baru di Panama dengan identitas palsu. Akhirnya, pasangan ini tertangkap karena postingan di media sosial. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. 7. Imad dan Baha Ad-Dawara. Langsung dari daftar Hall of Shame Coalition Against Insurance Fraud, CAIF, adalah kakak beradik Iwad dan Baha Ad-Dawara. Kakak beradik asal Philadelphia ini berusaha menyelamatkan bisnis bar hookah mereka yang gagal dengan membakar tempat tersebut dan menguangkan pertanggungan kebakaran tidak disengaja senilai $750.000 yang mereka ambil beberapa minggu sebelumnya. Kakak beradik ini dijatuhi hukuman penjara 9 tahun dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $22 juta atas kejahatan tersebut. Seluruh bar hookah yang seharusnya mengepulkan asap malah terbakar. 6. Andy House. Pada 2009, dealer mobil mewah Andy House mengemudikan mobil Bugatti Veyron seharga $1 juta ke dalam rawa-rawa, dengan harapan bisa mendapatkan uang sebesar $2,2 juta. House mengklaim bahwa dia kehilangan kendali atas kendaraannya ketika dia mencoba menghindari burung pelikan, sehingga menyebabkan dia berbelok keluar dari jalan dan masuk ke rawa-rawa di dekatnya. Mobilnya mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sayangnya bagi House, seorang penumpang di kendaraan lain, pengagum berat mobil mewah melihat Bugatti tersebut dan merekam kejadian itu di ponselnya. Hal ini menggagalkan upaya penipuan House, karena video tersebut menunjukkan bahwa tidak ada burung pelikan saat klaim terjadi. 5. Harry Gordon. Pada 2000, jutawan Australia, Harry Gordon,
mencoba untuk mendapatkan pembayaran sebesar 3,5 juta dolar Australia dari polis asuransi jiwanya dengan cara memalsukan kematiannya. Dibantu oleh istrinya, Sheila, dan putrinya, Josephine, mereka mencairkan klaim tersebut. Harry menggunakan uang tersebut untuk memulai hidup baru di Selandia Baru, di mana ia bertemu dengan istri keduanya. 4. Atul Shah dan Mahafer Kankaria. Guna menyelamatkan bisnis perhiasan mereka yang sedang goyah, mitra bisnis di New York, Atul Shah dan Mahafer Kankaria, menyusun rencana yang rumit untuk merampok toko mereka sendiri. Dengan menyamar dalam kostum Yahudi Hasidik yang ditiru dari adegan pembuka film Guy Ritchie, Snatch, keduanya melakukan pencurian palsu pada Desember 2008 dan kemudian mengajukan klaim sebesar 7 juta US dollar kepada perusahaan asuransi mereka, Lloyd's of London. Untuk menutupi jejak mereka, kedua orang ini menuangkan cairan pembersih saluran air ke dalam kamera keamanan, dengan harapan dapat menghancurkan bukti-bukti yang memberatkan mereka. Namun, rencana tersebut berantakan ketika pihak penegak hukum berhasil menyelamatkan rekaman yang menunjukkan kedua pria tersebut memasuki brankas dan mengambil perhiasan beberapa jam sebelum kejadian pencurian. 3. Jacques Roy. Pada 2017, seorang dokter dari Texas, Jacques Roy, menerima hukuman 35 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar 268 juta US dollar karena mendalangi salah satu penipuan asuransi kesehatan terbesar sepanjang masa. Menurut laporan FBI, Roy dan kaki tangannya menipu Medicare sebesar 375 juta US dollar dengan melakukan kunjungan rumah yang tidak perlu, memesan layanan medis untuk pasien yang sehat, dan mengajukan klaim palsu antara 2004 dan 2011. Laporan juga menunjukkan bahwa skema ini menghasilkan ratusan klaim palsu setiap hari sebelum penipuan ini terbongkar. 2. Eric Chon. Penduduk Kentucky yang lumpuh dan miskin percaya bahwa pengacara lokal Eric Chon akan membantu mereka mendapatkan dana bantuan federal. Namun, pengacara dari kota kecil ini justru mengkhianati mereka dengan melakukan penipuan besar-besaran senilai 550 juta US dollar yang terbesar dalam sejarah. Chon menipu administrasi jaminan sosial, SSA, untuk membayar tunjangan disabilitas kepada ribuan orang yang sehat dengan melakukan pembayaran ilegal kepada Hakim Hukum Administrasi Jaminan Sosial David Daugherty, yang pada dasarnya memberikan stempel pada klaim tersebut. Ketika skema ini terbongkar, SSA menangguhkan pembayaran tunjangan disabilitas kepada sekitar 1.700 penerima, yang membuat mereka yang benar-benar membutuhkan uang tersebut berada dalam kesulitan. Pada 2017, Chon mengaku bersalah atas 2 tuntutan federal karena mencuri dari pemerintah dan membayar gratifikasi ilegal dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. 1. Ali Elmazayen. Kasus ini menduduki puncak daftar penipuan asuransi terburuk bukan karena jumlah uang yang terlibat, namun karena keburukan tindakannya. Pada 2015, seorang warga California, Ali Elmazayen, melakukan sebuah kecelakaan mobil yang aneh, yang merenggut nyawa kedua anaknya yang autis dan hampir menenggelamkan istrinya. Dia menguangkan uang sebesar 260.000 US dollar dan menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membeli real estate di negara asalnya, Mesir, dan sebuah kapal. Pihak berwenang kemudian mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi adalah pembunuhan yang sangat kejam, termasuk konfirmasi yang sering dilakukannya kepada pihak asuransi mengenai tenggat waktu untuk menyelidiki penipuan dan rekaman percakapan dengan istrinya setelah kematian kedua anak mereka. Elmazayen akhirnya dijatuhi hukuman 212 tahun penjara atas pembunuhan anak-anaknya.